kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, boleh angkat tangannya dan bilang hadir ya. Baik anak-anak, ternyata anak-anak hadir semua ya, tidak ada yang sakit maupun yang izin. Wah, keren sekali. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk membangkitkan semangat anak-anak nih, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Pada tahu kan tepuk semangat itu seperti apa? Yuk kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya anak-anak biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Wah, ternyata anak-anak sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, anak-anak, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, jam berapa sih anak-anak bangun tidur pada setiap hari? Jam berapa? Jam 5. Sip, pintar. Jam berapa lagi? Jam 6. Sip, pintar. Nah, anak-anak, coba apakah anak-anak pernah punya jadwal yang teratur untuk melakukan kegiatan-kegiatan? Misalnya, anak-anak punya aturan kalau anak-anak harus bangun jam 6 pagi, lalu setelah itu jam 7 anak-anak harus sarapan, dan kegiatan-kegiatan lainnya anak-anak punya jadwalnya. Apakah punya? Punya. Wah, pintar sekali jika anak-anak sudah punya, karena itu tandanya anak-anak sudah bisa mengikuti jadwal ataupun menaati aturan yang ada di rumah. Nah anak-anak, jadi anak-anak pada hari ini kita akan mempelajari satuan waktu pada jam dan juga kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat. Jadi anak-anak harus tetap menonton video ini sampai akhir ya. Baik anak-anak, di sebelah Ibu sudah terdapat teks bacaan. Jadi anak-anak boleh mengamati dan Ibu akan membacakan teksnya ya. Mahen adalah anak yang taat akan aturan. Ia selalu menaati aturan, terutama saat di rumah. Mahen selalu bangun tidur jam 5 pagi, lalu sarapan jam 6 pagi. Setelah itu Mahen berangkat sekolah pada jam 7 pagi. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh Mahen ada aturannya anak-anak, yaitu aturannya selalu bangun jam 5, lalu sarapan jam 6, dan setelah itu berangkat ke sekolah, yaitu jam 7. Baik anak-anak, di dalam teks tersebut Mahen bangun jam berapa pagi sih tadi? Jam 5 pagi, betul. Di sebelah Ibu sudah terdapat gambar jam yang menunjukkan 5 pagi anak-anak. Ciri-cirinya yaitu pada jarum panjang menunjukkan angka 12. Coba dilihat. Betul ya, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Sedangkan jarum pendeknya yaitu menunjukkan angka 5. Maka dibaca menjadi pukul 5. Mengerti ya anak-anak? Selanjutnya, Mahen tadi sarapan jam berapa anak-anak? Jam 6 pagi. Coba lihat anak-anak gambar di sebelah Ibu. Gambar tersebut sudah menunjukkan pukul 6, yang dimana jarum panjang menunjukkan angka berapa anak-anak? 12, betul. Sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 6, betul. Pinter ya anak-anak sudah mengerti. Selanjutnya, pada jam 7 pagi, Mahen berangkat ke sekolah. Di sebelah Ibu sudah terdapat gambar jam yang sudah menunjukkan pukul 7, yang dimana jarum panjang menunjukkan angka berapa anak-anak? Angka 12. Sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 7, maka dibaca pukul 7. Betul anak-anak. Jadi anak-anak, untuk membaca jam tersebut dilihat terlebih dahulu jarum panjang maupun jarum pendeknya. Jika jarum panjang di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 9, maka dibaca yaitu pukul 9. Seperti itu ya anak-anak, mengerti? Baik anak-anak, tadi Mahen itu adalah seseorang yang taat dengan aturan ya. Nah anak-anak, di setiap kegiatan yang anak-anak lakukan itu terdapat aturan anak-anak.
terutama pada sarapan pagi. Di sebelah ibu sudah terdapat teks bacaan, yaitu berjudul aturan ketika sarapan pagi. Anak-anak boleh mengamati dan ibu akan membacakannya ya. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi adalah yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Ayo, siapa yang di sini kalau makan gak pernah cuci tangan? Dicuci ya anak-anak untuk menghindari penyakit yang masuk ke dalam tubuh anak-anak. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Tidak boleh bungkuk ya anak-anak, harus tegak saat makan itu ya. Dan harus duduk. Dan ketiga, mengambil makanan dan minum dengan tertib. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jangan lupa doa ya sebelum makan. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Yang terakhir, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi anak-anak, sebelum makan, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Lalu, setelah makan, anak-anak juga berdoa atas makanan yang telah diberikan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi terdapat aturan-aturan yang ada pada sarapan pagi. Dan anak-anak harus mematuhi aturan tersebut. Jangan sampai lalai ya, agar tubuh anak-anak menjadi sehat dan tidak ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh anak-anak. Jadi anak-anak, pada teks yang berjudul aturan ketika sarapan pagi terdapat huruf-huruf kapital loh anak-anak. Jadi, huruf kapital ini dapat digunakan pada awal kalimat serta huruf kapital dapat digunakan pada julukan-julukan tertentu anak-anak. Seperti nama orang, nama bulan, nama gunung, nama kota, nama negara, dan selain itu juga nama-nama yang berhubungan dengan agama ya anak-anak bisa menggunakan huruf kapital. Jadi anak-anak, coba kita lihat kembali teks bacaan yang berjudul aturan ketika sarapan pagi. Coba kita perhatikan apakah di setiap kalimat tersebut terdapat huruf kapital. Betul ya anak-anak, jadi semua dalam teks tersebut pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Anak-anak, di dalam teks tersebut juga ada kata Tuhan nih anak-anak. Nah, kata Tuhan ini termasuk kata julukan dan bisa menggunakan huruf kapital ya anak-anak, yaitu julukan dalam nama-nama orang yang berhubungan dengan agama ya. Jadi bisa menggunakan huruf-huruf kapital. Seperti itu ya anak-anak. Di sini sudah Ibu tanda-tandai, anak-anak boleh mencatatnya ya agar anak-anak lebih mengerti bagaimana cara penempatan huruf kapital dengan benar. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, jika anak-anak sudah mengerti tentang satuan waktu pada jam dan juga penggunaan huruf kapital dengan benar, di sini Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik yang harus anak-anak kerjakan. Ada dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu anak-anak diminta untuk menuliskan pukul berapa yang sesuai dengan pada gambar tersebut. Jadi anak-anak gambar terlebih dahulu jamnya, lalu anak-anak tuliskan pukul berapa jam tersebut. Dituliskan di buku anak masing-masing. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, anak-anak diminta untuk menuliskan kembali kalimat menggunakan huruf kapital yang benar. Mengerti anak-anak ya, terdapat 5 soal juga. Dituliskan di buku anak masing-masing. Jadi, lembar kerja peserta didik ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, anak-anak diminta untuk menuliskan pukul berapa pada gambar tersebut. Selain itu juga, anak-anak diminta untuk menuliskan kembali menggunakan huruf kapital dengan benar. Seperti itu ya anak-anak ya, mengerti? Baik. Untuk pengumpulan tugasnya, ketika anak-anak sudah mengerjakan dan sudah selesai ditulis di buku anak masing-masing, anak-anak boleh fotokan hasil pekerjaannya dan kirimkan secara pribadi kepada ibu melalui WhatsApp ibu ya, mengerti? Baik anak-anak, jadi kita tadi belajar apa aja sih?
Ya, benar ya. Jadi kita belajar tentang satuan waktu pada jam dan juga kita tahu tentang penggunaan huruf kapital dengan benar. Selain itu juga kita sudah mempelajari bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan pasti mempunyai aturan-aturan yang berbeda dan kita harus menaati aturan tersebut ya, anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.